Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila. Saya mahasiswa dari jurusan Detika Keperawatan tingkat 1 Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang perkembangan kepribadian perawat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Yunani, yaitu personare, yang berarti topeng. Hal ini lambat laun berubah jadi istilah tentang gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Secara umum, pengertian kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Sedangkan menurut Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada pula pengertian kepribadian perawat. Kepribadian perawat adalah keseluruhan cara seorang perawat dalam bereaksi dan berinteraksi dengan pasiennya dan orang lain di sekitarnya dalam lingkungan kesehatan. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Pada perkembangan kepribadian itu terjadi dinamisasi. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi energi seperti lapar, haus, dan sebagainya yang disebut motif. Motif merupakan taraf ketegangan tertentu dalam jaringan yang tidak punya awal atau akhir, tapi meningkatkan atau menurunkan seiring perubahannya energi. Hal ini berkaitan dengan faktor kepuasan dan ketidakpuasan atau kesenangan dan ketidaksenangan. Selanjutnya ada tahap perkembangan kepribadian menurut Erikson. Yang pertama ada masa bayi, yang kedua ada masa kanak-kanak, yang ketiga ada masa prasekolah, yang keempat ada masa sekolah, yang kelima ada masa remaja, yang keenam ada masa dewasa awal, yang ketujuh ada masa dewasa, yang kedelapan ada masa tua. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, sistem kepribadian yang asli berisi impuls agresif dan libidinal, merupakan aspek biologi kepribadian yang diwariskan dan berkaitan dengan aspek jasmania. Contohnya, ID berfungsi menghindari ketidaksenangan karena sistem kerjanya kesenangan. Pleasure principle, ID menghilangkan ketidaksenangan melalui refleks bersin, batuk berkedip, dan proses primer pada saat lapar membayangkan makanan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata atau realitas. Bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego berfungsi memberikan pemahaman benar atau salah, pantas atau tidak pantas, sehingga sesuai dengan moral masyarakat. Selanjutnya ada tipologi kepribadian. Tipologi adalah usaha untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan melakukan kategorisasi dan penyederhanaan terhadap berbagai kemungkinan kombinasi kepribadian. Selanjutnya ada teori tipologi kepribadian menurut Hippocrates Galenus. Teori kepribadian ini mencakup teori kepribadian koleris, tipe kepribadian flegmatis, tipe kepribadian melankolis, dan tipe kepribadian sanguinis. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada biologis, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada lingkungan alam, yang keempat ada pengalaman kelompok manusia, yang kelima ada pengalaman unik. Salah satu alasan mengapa perawat harus mengetahui tentang tipe kepribadian, yaitu perawat mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan pasien yang mempunyai karakter berbeda dengan dirinya dan juga saat terjadi proses keperawatan.
Selanjutnya, ada sikap yang menunjukkan perawat itu mempunyai kepribadian yang baik. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistis. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Yang keempat, menerima bertanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar. Dan yang kesembilan, penerimaan sosial. Ciri-ciri kepribadian perawat. Yang pertama, berjiwa positif. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, murah hati. Yang keempat, ramah. Yang kelima, dapat dipercaya. Yang keenam, loyalitas. Yang ketujuh, sikap sopan dan santun. Yang kedelapan, pandai bergaul. Cara membentuk kepribadian perawat yang baik. Yang pertama, melalui proses pendidikan. Yang kedua, melalui pendekatan individu. Yang ketiga, melalui pendekatan organisasi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.